pre-routing, post-routing, dan forwardnya. Nah ini fungsi dari sisi NAT-nya. Nanti kalau misalnya ada yang ditanyakan langsung silakan ya di tengah-tengahnya. Nah ini untuk yang gambar NAT-nya. Jadi ini jaringan ke A, jaringan ke B, dipilah-pilah dulu. Nanti sudah dipilah, dimasukin nanti di sini di forward semua alamatnya itu. Nah, yang harus dipahami nanti di sini proses NAT ini dilakukan nanti pada data yang akan meninggalkan router. Ingatnya di sini router di sini jangan terfokus nanti router Cisco, router Microtik, enggak ya. Router di sini nanti kalau saya menggunakan sisi switch di Linux bisa menggunakan yang switchnya. Tapi kalau misalnya menggunakan Microtik ya Microtik router, cuma kebetulan aja mereknya Microtik, router Cisco, router itu banyak. Nah di sini untuk yang IP tadi ini pengolahan NAT ini misalnya post routing, rule yang diberikannya nanti adalah mesh period. Nah langkah-langkah yang di awal tentukan dulu langkahnya. Nah di sini tentukan nih mana yang terkoneksi di internet. Karena gini, di dalam sebuah komputer itu kan langkah itu ada dua ya, langkah ke satu, kedua. Tentukan mana langkah yang akan untuk koneksi ke internet. Nih, saya ambil contoh gambaran, misalnya di sini taruhlah seperti ini. Kan langkah sekarang itu ada dua ya. Yang satu misalnya buat ke internet. Nah di sini nanti buat LAN. LAN ini nanti masuk ke sisi klien semua. Nah itu harus ditentukan. Kalau menggunakan sebenarnya gini, kalau di router kan satu koneksi internet itu sudah ditentukan. Tapi kalau menggunakan komputer PC sendiri, nanti menggunakan mesin Linux di sini, tentukan dulu silakan langkahnya yang mana yang akan digunakan untuk istilahnya apa koneksi internetnya. Nah di sini nanti menambahkan IP rule-nya juga. Nah kita masuk ke yang proxy server. Nah ini proxy ini jaringan di pada layanan internet ini fungsinya apa? Di sini untuk mendirect masuk koneksi jaringan lainnya. Jadi di klien itu minta dulu lah koneksinya. Kenapa misalnya di proxy server bisa cepat koneksinya, disimpan di file cache-nya. Ini sebagai gambaran di sini ada. Ini kan ada file cache. Nah file cache ini yang disebut dengan file cookie. Cookie itu fungsinya apa? Simpan data. Sementara misalnya kalian sering searching telah detik.com, mopas.com atau AltaVista seperti itu. Nah nanti pada saat searching kenapa muncul bisa lebih cepat? Nah ini disimpan di sini di file cache-nya. Fungsi file cache itu file log-nya seperti halnya kalian menggunakan sebuah handphone. Kenapa misalnya buka alamat yang ini cepat? Kalau misalnya buka aplikasi yang lain lambat, itu adalah kalau yang cepat itu sudah disimpan di file cache-nya. File cache itu file log-nya. Jadi alamat yang sering dikunjungi itu akan disimpan. Nah itu salah satu untuk proxy servernya. Bagaimana kalau misalnya nanti alatnya tidak ada? Kalau pada saat searching tidak ada, nanti dari klien sini akan masuk sini, baru masuk ke internet, akan disimpan lagi ke proxy server. Ya sebagai contoh gini, misalnya kalian nonton, taruhlah baca berita dari luar negeri, CNN luar negeri. Kenapa bisa cepat? Karena disimpan di file cache sini. Apalagi CNN sekarang udah ada CNN Indonesia nih ya, itu nge-link semua. Nah prosesnya seperti itu. Oke, ada yang tanyakan? Nah untuk yang transparan proxy, sebenarnya gini ya, transparan proxy ini adalah ini tetap kalian bisa koneksi, tapi tidak perlu mengkonfigurasi sisi kliennya. Jadi kalau di posisi admin ini bagaimana sih cara menggunakan proxy ini? Klien itu nanti dia akan menanyakan DNS, nomor IP yang akan diakses. Nah setelah itu dia akan melanjutkan forwardnya. Bedanya apa? Misalnya transparan proxy dengan yang non proxy begini. Transparan proxy itu yang bekerja adalah sisi administrator. Misalnya tadi kan di awal kalian buka website tiba-tiba di direct kan atau diblokir. Nah itu transparan proxy. Tapi kalau misalnya mau transparan itu konfigurasinya dua, di sisi server satu, di sisi klien satu. Itu tidak dianjurkan. Kenapa? Sisi keamanan kurang. Kalau kalian buka browser apapun itu pasti ada proxy non proxy. Itu bisa kalau untuk diri sendiri gak masalah ya. Tapi kalau saat jaringannya sudah publik itu dianjurkan menggunakan yang transparan proxy. Nah di sini kan ada jaringan tanpa harus memasukkan alamat server proxy, jadi otomatis direct semua. Nah, itu modelnya proxy
server. Nah di sini nanti setelah PC ini mendapatkan apa istilahnya balasan PC klien, baru bisa koneksinya. Sebenarnya gini ya, server klien itu saling komunikasi. Seperti halnya cara kerja DHCP server kan gini, nanyain klien ke server nanya IP nomor sekian dipakai enggak? Oh dipakai enggak nih, server nawarin lagi ke klien. Itu kan cara kerjanya seperti itu. Nanti kalau misalnya kliennya setuju, servernya setuju, akan dikasih nih pakai alamat ini untuk 24 jam. Nah DHCP itu kerjanya kayak gitu sistemnya. Dan itu akan terus 24 jam ganti terus IP DHCP itu. Ya, itu teorinya dari mana? Teori kontrakan. Soalnya kontrak itu pasti ya. Kayak gitu sistemnya. Oke. Nah di sini